Oke, kita buka lagi buku paketnya ya. Silakan buka lagi buku paketnya. Ada di halaman kemarin tuh kita sudah membahas tentang kesuksesan dan kerja keras. Bahwa Nabi itu sangat tidak menyukai umatnya yang susah. Nabi itu ingin umatnya itu hidupnya terhormat. Ingin hidupnya bahagia dan semuanya berkecukupan. Ya, Nabi itu pengen begitu umatnya itu. Ya. Nah, pada kesempatan ini, Bapak ingin menjelaskan kebaikan secara universal, ya, kebaikan universal. Kenapa membahas kebaikan? Karena di awal kita kan bahasanya itu adalah ambisi, ya kan, kesuksesan, kerja keras, sikut sana, sikut sini, gitu ya, saling mengalahkan pesaing, begitu. Jangan sampai kita untuk meraih kesuksesan menghalalkan segala cara, ya kan? Jangan sampai kita meraih keinginan itu sampai menghalalkan segala cara yang haram pun kita lakukan demi mendapatkan cita-cita misalkan. Demi mendapatkan harta yang banyak kita menghalalkan segala cara. Nah, pada kesempatan ini Bapak ingin menjelaskan tentang kebaikan universal dan ini harus difahami oleh semuanya gitu loh. Kebaikan universal itu kebaikan yang seperti apa? Nah, ini kan jadi pertanyaan. Universal itu apa sih universal? Kebaikan universal itu adalah kebaikan yang diyakini oleh semuanya, semua manusia, semua budaya, semua suku, semua agama. Kita di Indonesia percaya itu baik, di Afrika juga percaya itu adalah suatu kebaikan. Orang Afrika percaya kejujuran itu adalah sesuatu yang baik dan kita pun di Tangerang bahwa kejujuran itu adalah sesuatu hal yang baik kan? Betul ya? Gitu ya. Jadi kebaikan yang universal itu adalah kebaikan yang dipercayai, diyakini oleh semua manusia di dunia. Meskipun budayanya beda, ya kan? Agamanya beda, tradisinya berbeda, kemudian warna kulitnya berbeda, bahasanya berbeda, bahwa semuanya meyakini bahwa itu adalah baik begitu. Ya. Sampai sini kira-kira paham nggak kebaikan yang universal? Dan biasanya kebaikan universal itu diajarkan sejak kecil. Sejak kecil, sejak kalian masih usia, biasanya usia udah bisa ngomong tuh usia berapa? 2 tahun, 3 tahun. Itu diajarin tuh sama orang tuanya. Sama ibunya, sama ayahnya. Kemudian juga contohnya apa sih kebaikan universal? Contoh yang pertama itu adalah kejujuran, ya. Ini kebaikan universal. Semua orang meyakini bahwa kejujuran itu adalah suatu hal yang baik. Ya kan? Jujur itu mengatakan hal yang sebenarnya. Lawan kata dari jujur itu apa? Bohong. Ada yang suka bohong di sini? Ya, jangan dibiasakan untuk berbohong, ya. Bohong itu biasanya kalian nih kalau bohong tuh biasanya bohong gara-gara apa biasanya? Kalau usia-usia gini tuh bohong sama orang tua, ngakunya mau kerja kelompok padahal mau main. Ya. Sama guru, lupa ngerjain tugas, nggak ngerjain tugas. Muter kemana-mana, alasannya macem-macem. Suka ada yang begitu, banyak. Ya. Padahal mah males aja ngerjain. Kemudian yang kedua apa? Empati. Ya. Empati itu adalah merasakan apa yang dirasakan orang lain. Khususnya itu adalah merasakan kalau orang lain sedih, kita juga ikut sedih, ya. Orang lain bahagia, kita ikut bahagia. Jangan kebalik, jangan. Ada orang sedih kita bahagia, atau orang bahagia kita sedih, gerutu. Gitu. Ada yang begitu. Itu kalau begitu capek hidupnya, ya. Ada teman kita nih, ya, kita merasa tersaingi, dia bisa juara 1, kita malah juara 5 misalkan. Kitanya sedih. Nggak boleh begitu, ya. Kita berikan apa? Berikan selamat. Kalau orang lain berbahagia, kita pun ikut berbahagia. Kalau orang lain sedih, kita pun ikut bersedih. Artinya bukan ikut bersedih, ikut merasakan kesedihannya gitu, ya. Yang berikutnya itu adalah tolong menolong. Nah, ini juga adalah termasuk kebaikan yang universal, ya. Ya, semua tradisi di dunia meyakini bahwa tolong menolong ini adalah sesuatu hal yang baik. Kalau ada orang lain minta tolong itu tolongin gitu loh. Jangan malah diketawain.
Jangan malah diledek. Orang lain minjem uang misalkan, atau orang lain minjem motor, teman minjem motor, teman yang kenal gitu, jangan yang nggak dikenal. Karena saking tolong menolongnya, orang nggak tahu dari mana ditolongin, minjem motor dipinjemin, taunya maling. Jangan begitu juga. Harus dicek juga tuh ya. Kemudian juga yang berikutnya itu keadilan. Waktu itu ada yang mau jadi jaksa, siapa itu? Yang mau jadi jaksa. Oh lagi nggak mau. Ini nih orangnya nih mau jadi jaksa nih. Coba jaksa. Ayo jaksa. Coba jaksa jelasin apa itu keadilan. Ada yang sok. Siapa namanya nih? Ini anak ini waktu ditanya cita-cita dia bilang mau jadi jaksa. Kita doain sama-sama ya. Mudah-mudahan cita-citanya tercapai ya. Silakan Neng, sebutin namanya. Biar kedengeran, biar kedengeran. Ayo nggak usah malu-malu. Ntar dilihat sama kelas 10-9. Menurut kamu aja, adil itu apa ya? Menurut saya, adil itu membagi rata semua yang kita punya dan tidak pilih kasih terhadap orang lain. Sudah. Oke, udah. Kasih tepuk tangan dong. Kalau kita berbicara hukum, kalau kita berbicara aturan itu harus seperti itu. Ya. Adil itu kadang-kadang berbenturan dengan kepentingan biasanya. Atau berbenturan dengan moralitas. Seorang presiden biasanya keadilan yang berbenturan dengan moralitas dan kepentingan itu biasanya dialami oleh para pejabat sih biasa. Contoh presiden, ya. Presiden itu punya program yang namanya menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan. Contoh, ya, 19 juta lapangan pekerjaan. Kemudian dia berusaha untuk menciptakan itu dengan cara membuka lahan-lahan tambang di negara, ya, suatu negara, gitu, ya. Silahkan tuh, dia tarik investor dari berbagai macam perusahaan, dari berbagai macam negara, gitu. Karena dia punya program itu, makanya karena di negaranya itu cuman itu yang sekarang dia punya, ya, yang bisa dimanfaatkan sumber daya alamnya, ya. Makanya dia berpikir keras, ya udahlah untuk sementara ini ya kita kelola aja sumber daya alam biar masyarakat bisa pada kerja dan bisa mengelola itu. Akhirnya dicarilah investor-investor dan akhirnya banyak tuh investornya. Tapi setelah perusahaannya terbentuk, lapangan pekerjaan ada gitu ya. Tapi ada efek sampingnya gitu. Efek sampingnya apa? Lahan-lahan yang dijadikan perusahaan-perusahaan tambang itu rusak. Di sisi lain, si presiden itu mesti menciptakan lapangan pekerjaan, di sisi lain dia juga mesti menjaga lingkungan. Nah, ini jadi hal yang berbenturan gitu. Karena saat ini dia punya idenya itu gitu. Paham nggak kira-kira? Ya. Jadi itu yang namanya keadilan. Di sisi lain ada orang yang merasa presiden ini tidak adil, di sisi lain ada orang yang merasa presiden ini adil. Gitu. Ada pro kontranya. Nah ini biasanya dialami oleh pemimpin atau pejabat atau KM mungkin. KM ya. Pernah kan ngalamin begitu? Ada perbedaan pendapat, di sisi lain KM ini harus memutuskan gitu loh. Kalau memutuskan yang A, yang B nggak setuju, memutuskan yang B, yang A marah. Nah gitu. Keadilan itu kadang-kadang begitu, ya. Padahal dia berpendapat bahwa kebijakannya itu namanya juga kan kebijakan kan? Kebijaksanaan, kebijakan. Untuk mendapatkan kebijakan dan keadilan itu adalah sesuatu hal yang susah, sulit. Kadang-kadang susah untuk memuaskan keinginan isi kepala setiap orang. Ya untuk memuaskan keinginan orang-orang di kelas ini pun kadang-kadang susah KM ya. Apalagi seorang presiden. Nah, jadi adil itu tadi kata namanya siapa? Ramadanti. Adil itu menyamaratakan.
Tapi sebetulnya kalau disebut adil itu nggak begitu juga. Kalau kita melihatnya perspektif keluarga, ya. Kalau di keluarga itu ada biasanya di satu keluarga itu ada ada ayah, ada ibu, ada anak, ya. Anaknya misalkan keluarga itu punya anak 3, ya kan? Yang satu sekolah kelas 3 SMA, yang satu kelas 1 SD, yang satu masih TK, ya kan? Kalau prinsipnya adil itu kayak yang diutarakan sama Ramadanti, menyamaratakan, berarti kalau misalkan dikasih uang itu yang kelas 3 SMA 10.000, yang kelas 1 SD 10.000, yang TK 10.000, itu kira-kira adil nggak begitu? Ya kan? Yang rugi siapa? Yang SMA, ya kan? 10.000 cukup apa sekarang? Sementara yang kelas 1 SD dikasih 10.000, kamu SMA 10.000. Yang TK 10.000, kasih bekal juga nasi kotak sama ibunya. Nah, begitu. Jadi adil itu apa? Adil itu proporsional, ya. Memberi kepada sesuatu itu sesuai dengan porsinya. Kalau orang kurus, ya kasih makan setengah piring. Kalau atlet, ya 1 piring, proteinnya harus banyak, ya kan? Kalau bayi, ya kasih bubur juga cukup, gitu loh. Kan judulnya ngasih makan, ya. Nah, itu adil tuh proporsional. Kira-kira jelas nggak? Nah, kalian juga harus paham tuh itu. Jadi adil itu nggak sama rata, nggak. Nggak mesti harus sama rata, ya. Nggak mesti harus sama rata. Nah, itu kebijakan tuh begitu, harus bijaksana itu yang begitu tuh. Kalau ada ayah ngasih makan anak usia 1 tahun, kasih nasi goreng pedas, ya kan? Anak 1 tahun kasih nasi goreng pedas. Anak 15 tahun dikasih nasi goreng pedas, sama tuh, porsinya sama. Bijak nggak tuh ayah kayak begitu, ibu begitu? Kan nggak bijak. Nah, KM tuh harus bijak, KM, ya. Antara memperlakukan si A dengan si B itu harus bijak gitu loh, ya. KM ya. KM ini adalah pemimpin skala apa? Skala kecil gitu ya. Nah, kemudian setelah keadilan itu adalah saling menghormati. Ya, hormati itu saling hormat menghormati. Itu adalah juga kebaikan universal. Menghormati itu yang seperti apa menghormati? Bapak menghormati kalian, kalian pun harus menghormati Bapak. Gitu ya. Bagaimana cara Bapak menghormati kalian? Ya. Bapak tidak ngata-ngatain, tidak tidak menghina. Kalau memarahinlah secara wajar. Kalau negurlah secara wajar. Itu bentuk penghormatan Bapak terhadap kalian gitu. Ya kan? Kalian salah sebagai siswa, Bapak harus tegur. Itu pun juga termasuk Bapak menghormati kalian gitu. Karena apa? Karena teguran Bapak ini adalah bentuk sayangnya Bapak kepada kamu gitu loh. Kalau kamu dibiarin, nanti kebiasaan, kalau sudah jadi kebiasaan itu susah untuk diluruskan karena kalian ini usianya sudah mulai beranjak dewasa. Seperti pohon, kalau sudah mulai beranjak dewasa, sudah mulai beranjak tua, dilurusinya susah, keras kepala. Nanti kalau mau dilurusin malah ngelawan. Nah, mumpung masih siswa, ya kan? Bapak ingatkan, tolong jangan begitu. Gitu, ya. Dan kalian pun juga menghormati Bapak. Tapi Bapak pengen nggak? Kalau Bapak sih nggak pengen dihormatin gitu loh. Biasa aja lah kalau Bapak mah. Gitu. Tapi secara prinsip kebaikan yang universal harus begitu gitu loh, ya kan? Kalian pun juga mungkin nggak perlu dihormatin sama Bapak, ya kan? Nggak ada gunanya juga, ya kan? Tapi Bapak sebagai manusia itu wajib menghormati kamu. Bapak juga nggak perlu kalian hormati, tapi kamu harus menghormati Bapak gitu loh. Kamu juga kan nggak pengen kan dihormati Bapak kan? Tapi Bapak sebagai manusia, sebagai guru itu juga harus memperlakukan orang lain itu
baik. Penghormatan itu adalah memperlakukan orang secara baik. Jadi manusia itu tidak boleh, kalau orang tidak menghormati orang lain itu dia udah sombong tuh. Ya kan? Kamu tidak menghormati Bapak, berarti kamu yang sombong. Bapak tidak menghormati kamu, berarti Bapak yang sombong. Kemudian yang berikutnya toleransi, ya. Toleransi. Dan yang berikutnya itu menepati janji, ya. Toleransi dan menepati janji. Jadi itulah ya kebaikan-kebaikan yang universal yang harus kita tanamkan sejak dini. Nah, itu kebaikan itu tuh harus ditanamkan sejak kecil ya. Kalian nanti kalau punya anak tuh ajarin tuh anak-anak kalian kebaikan-kebaikan itu gitu. Jangan dulu diajarin matematik, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, nulis, baca, janganlah. Ajarin itu kebaikan itu, universal itu. Kalau di kita kebalik. Mengantri ya, mengantri buang sampah. Ya. Nah, itu di sekolah-sekolah SD atau TK itu kayaknya itu agak dikesampingkan gitu. Justru orang tua sekarang itu nyari sekolah yang bisa membuat anaknya pinter baca, pinter nulis, pinter ngitung. Berbeda dengan negara-negara yang bisa dikatakan negara yang maju gitu. Negara-negara maju yang sekolah-sekolah yang untuk anak-anak kecil itu ya diajarinya itu kebaikan-kebaikan universal itu dulu. Kalau anak-anak itu sudah baik, ngajarinya juga gampang. Itu sih logikanya sangat sederhana sekali, ya. Mungkin itu saja ya anak-anakku kelas 10-3. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.